Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Ayo, dicoba ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang coba kalian lihat di samping kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada. Oh, baik. Coba Ibu akan absen ya. Nilna Tafrijia? Ada. Nadia Amelia? Ada. Renata Safa? Ada. Nailatul Fajriyah? Ada. Rohibul Ulum? Ada. Ubaidillah? Ada. Nah, bagus. Berarti kelas kalian ini kelas yang rajin ya? Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu menganalisis ya antara organ pernapasan manusia dengan organ pernapasan pada hewan. Nah, agar kalian lebih semangat belajarnya, ayo kita nyanyi Ampara Partisa bersama-sama. Di sini hafal semua kan? Ya. Oke, ayo Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Materi kelas 5, tema 2, subtema 1. Di mana temanya tentang organ pernapasan pada manusia dan juga organ pernapasan pada hewan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, kita itu butuh bernafas atau tidak? Butuh bernafas. Nah, ayo siapa yang tahu pengertian dari bernafas? Proses. Ayo, bernafas adalah proses menghirup udara. Iya, berarti bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau dikenal dengan O2 dan mengeluarkan menghembuskan karbon dioksida yang disebut juga dengan CO2. Ibu akan membagikan gambar organ pernapasan pada manusia. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, lihat. Pada gambar ini, kalian coba perhatikan organ pernapasan pada manusia. Nah, di situ organ pernapasan manusia ada apa aja? Ada lubang hidung. Nah, lubang hidung. Kemudian setelah lubang hidung, faring. Setelah faring kemana? Faring. Kemudian setelah faring kemana? Trakea. Kemudian setelah ke trakea ini ke
laring ini dilanjutkan ke laring. Nah, sedangkan fungsi dari laring adalah untuk apa? Untuk menghubungkan antara apa? Antara trakea dan laring. Jadi trakea ini sebagai penghubung antara laring dengan trakea ya. Kemudian setelah itu menuju ke bronkus. Nah, bronkus ini lihat ya gambarnya tuh. Bronkus yang warna putih agak bercabang. Nah, ini gambarnya bronkus. Fungsi dari bronkus adalah untuk apa? Mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, tapi sebelum dialirkan ke paru-paru, itu melalui alveolus dulu ya. Melalui alveolus, di mana fungsinya alveolus ialah tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, oksigen itu yang dihirup kita, kalau karbon dioksida yang dikeluarkan dari nafas ya. Nah, kemudian setelah di alveolus barulah menuju ke paru-paru, di mana paru-paru merupakan organ utama dalam pernapasan manusia. Jadi kalian tahu kan proses pernapasan pada manusia? Jadi awalnya itu melalui lihat ya gambarnya. Melalui udara itu masuk ke mana? Ke rongga hidung. Nah, di rongga hidung itu udara disaring dengan rambut-rambut halus. Nah, serta suhu udaranya itu dinaikkan. Setelah itu, udara itu terus ya dialirkan ke faring, kemudian menuju laring dan menuju ke trakea. Nah, udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Tapi sebelum itu, udaranya itu melalui dua percabangan yang disebut bronkus.
di lubang hidungnya ya. Kemudian diteruskan ke trakea. Nah, setelah ke trakea, ke paru-paru. Jadi reptilia ini bernapas dengan menggunakan apa? Organ pernapasannya dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru, pinter. Hewan berikutnya yang akan ibu bahas adalah aves. Kelompok aves contohnya apa? Burung bernapas dengan menggunakan apa? Paru-paru. Jadi berarti organ pernapasannya adalah paru-paru. Tapi kalau ketika terbang pakai apa burung bernapas? Pundi-pundi udara. Pakai pundi-pundi udara. Nah, organ pernapasan burung yang pertama ada apa di sini? Paru. Paru namanya ya. Paru. Kemudian ada trakea. Ada kantong. Kantong apa tadi? Kantong udara. Nah, kemudian dari kantong udara itu dibawa kemana? Kantong udara posterior. Nah, setelah itu barulah menuju ke kemana? Ke paru-paru. Jadi dari kantung udara posterior itu dilanjutkan ke paru-paru. Organ pernapasan dari burung sendiri ini apa katanya tadi? Pakai apa? Paru-paru. Pakai paru-paru, bagus. Kalau ketika terbang pakai apa? Pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. Nah, agar kalian lebih paham pada materi yang telah ibu sampaikan, kalian silahkan menonton video ini ya. Ya. Ayo simak baik-baik videonya. Pertama yang akan dibahas adalah organ pernapasan pada manusia. Di sini siapa yang tahu pengertian dari bernapas? Bernapas adalah proses meniup udara yang mengandung oksigen. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada rongga hidung. Rongga hidung fungsinya ialah untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua, ada faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga, ada laring. Laring paru-paru yang disebut dengan pleura. Kemudian jika diperbesar melalui maka berikutnya ibu akan menjelaskan tentang organ pernapasan pada hewan. Organ pernapasan pada amfibi berikan gambar berikut ini. Organ pernapasan pada cacing yaitu menggunakan kulitnya. Yang kedua adalah serangga. Adapun organ pernapasan pada serangga, yang pertama dapat diperhatikan pada gambar berikut. Nah, ada mulut. Mulut berfungsi untuk tempat masuknya udara. Yang kedua, ada gelembung-gelembung udara atau bisa disebut dengan kantung udara yang berfungsi cerah. Fungsinya ialah mengandung pembuluh udara. Yang keempat, ada lengkung insang. Warnanya putih. Fungsinya ialah sebagai tempat melekatnya lubang insang tadi. Dan yang kelima adalah penutup insang. Fungsinya ialah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Tiga adalah paru-paru dan kulit. Modok bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Hewan yang kelima adalah reptilia. Di sini contohnya adalah kadang. Ada kantong udara mini, ayam dan rongga perut. Yang kelima yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Yang kencing yang paling utama. Nah, karena materi Di sini ibu punya KPD ini. Kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, bagi tidak kita rekam. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bagi jawaban yang paling benar nanti ibu akan kasih hadiah ya. Nah, oke, ayo silakan
Ini ya gambarnya duduk. Ini gambar kata. Alat pernapasannya kalau duduk itu di mana tadi, kalau kata itu di mana pernapasannya itu ya nomor 1. Nah ini ya yang mana? Yang mana? Yang nggak tahu, yang nggak bisa. Yang duduk. Nah ini kecebong ya, kecebong atau duduk. Yang ini kata. Nah organ pernapasannya itu apa? Analisis perbedaannya yang mana? Kalau duduk dengan apa? Kalau kata dengan apa? Ya. Kalau yang ini ikan, nanti kan bisa kalau ikan bernapasnya. Nah, sudah mengerjakan PKPD-nya semua kan? Sudah. Sudah. Ayo kalau sudah dikumpulkan. Ayo kumpulkan ke depan. Nah, di sini kelompok yang paling baik itu kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya. Ayo. Di sini, di sini. Ayo di sini. Ini analisis perbedaan pernapasan itu. Analisis perbedaan organ pernapasan pada gambar di atas. Ayo apa jawabannya itu? Organ pernapasan pada kecebong adalah insan, sedangkan ikan telah menjadi kata. Organ pernapasan menggunakan kulit dan paru-paru. Nah, ayo soal nomor 2 dibaca. Nomor 2. Misalnya, ayo ini soalnya lihat. Ini. Jelaskan apa ini? Secara singkat ya. Ayo jelaskan secara singkat. Jelaskan secara singkat organ pernapasan pada ikan. Buatlah Jawabannya nomor 2 ini, ayo dijawab dulu. Kan pertanyaan dulu baru jawabannya. Ayo. organ pernapasan pada ikan ialah dengan insan. Nah, ayo soal nomor 3, kamu yang baca. Organ pernapasan. Buatlah rangkuman dengan organ pernapasan pada manusia yang kamu ketahui. Organ pernapasan pada manusia. 1. Rongga hidung. Fungsinya alat untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut, hidung, dan selaput tandir. Ayo yang kedua, lanjut. 2. Taring. Berfungsi menyalurkan udara ke laring. Ayo yang ketiga, baca. Laring itu apa? Laring Berfungsi untuk apa? Daring berfungsi menghubungkan taring dan trakea. Nah, yang nomor 4 dilanjut. 4. Trakea berfungsi untuk membawakan udara yang bantuan rambut. Nah, dengan bantuan rambut getar. Ayo yang kelima ada Bronkus berfungsi untuk apa? Untuk mengalirkan udara paru-paru. Nah, dari mengalirkan udara pada paru-paru. Ayo yang keenam baca. Alveolus fungsinya sebagai tempat apa? Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. dioksida. Nah, jadi tempat pertukarannya antara oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir apa itu? Paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ utama pernafasan manusia. Pada paru-paru Hah? Ayo mulai baca paru-paru. Sampai nikah pada paru-paru merupakan organ utama pernafasan manusia. Nah, ya, ayo beri oplos untuk temannya yang maju, ayo. Nah, seperti janji ibu, yang terbaik jawabannya akan ibu beri jajan. Seperti janji ibu, untuk kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah ya. Nah, ini, ayo diambil, ayo ini ambil. Ayo silakan duduk.
Makanya kalian harus rajin belajar, ya tingkatkan lagi belajarnya. Nah, karena pelajaran hari ini sudah selesai, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Hari ini belajar tentang apa? Tentang hewan. Ya, organ pernapasan pada Hewan. ya, pada hewan dan manusia. Organ pernapasan pada manusia ada apa aja? Ada hidung, Paru-paru. ada sebelum hidung ayo. Hidung, untuk mempermudah mengingat tentang organ pernapasan pada hewan. Ini nyanyinya. Seperti manusia, hewan juga bernafas, tapi hewan berbeda alat pernafasannya. Serangga pakai trakea, ikan memakai insang. Kalau cacing permukaan kulit. Fase berudu, pada fase berudu katak memakai insang. Ketika dewasa katak pakai paru-paru. Burung juga memakai paru-paru. Bisa enggak? Nah, Ya udah, nanti ibu akan kasih catatan ya. Nanti akan ibu tulis sama kalian dihafalkan ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, ibu titip pesan ya. Pesan apa? Tetap jaga kesehatan sama rajin belajar. Belajar bukan cuma di sekolah aja, tapi di rumah juga harus belajar ya. Nah, sebelum pelajaran ibu akhiri, ayo siapa yang mau memimpin doa? nah. Ya, ayo pimpin doa sebelum pulang. Ayo majlis. Duduk yang rapi, ayo duduk yang rapi. Ayo sebelum pulang duduk yang rapi, kemas-kemas ya, berkemas-kemas dulu. Nah. Nah,